Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nafta, Faik, Mahathir, Abdul Karim, dan Ahmad Imam Ali. Di sini kami akan memaparkan bisnis plan kami dari perusahaan kami yang bernama PT Exo Spices. Ya, selanjutnya di sini ada manajemen tim plan. Di sini saya sendiri menjadi CEO yang bertugas untuk menaungi, membina, dan bertanggung jawab atas segala divisi untuk mencapai objektif penjualan. Dan kemudian ada Mahathir sebagai marketer yang bertugas untuk menjual produk, bekerja sama dengan business development untuk mengatur strategi penjualan. Kemudian ada Faik sebagai business development yang melakukan analisis pasar, pesaing produk, momentum, peluang, dan pengembangan produk. Selanjutnya ada Imam sebagai accountant yang mengatur pembukuan. Dan yang terakhir ada Karim yang bertugas sebagai IT dan media. Tugasnya di sini Karim mendesain logo, membentuk flyer, membentuk konten, dan mengatur strategi penjualan via media sosial. Selanjutnya akan dilaksanakan, dipaparkan oleh Muhammad Faik. Silakan. Kemudian eksekutif summary. Eksekutif summary kami yaitu kami berkomitmen untuk menghasilkan produk rempah yang berkualitas dengan manfaat kesehatan yang jelas. Tim manajemen kami berfokus pada mencapai visi dan misi perusahaan. Kami akan memasarkan produk melalui platform online dan media sosial. Visi kami adalah menghidupkan kembali kejayaan rempah Indonesia. Sementara misi kami termasuk mencapai penjualan yang signifikan dalam waktu singkat. Exo Spices memiliki potensi besar untuk sukses dalam pasar rempah, dan kami siap untuk menjadikan perusahaan ini sebagai produsen terkemuka di industri ini. Kemudian, ada company description, yaitu nama kami dari Exo Spices itu Exo diambil dari kata eksotik, yang mana Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki kekayaan alam berupa kaya akan rempah-rempah. Dan kemudian ada kata spices yang berarti itu dari ribuan tahun yang lalu. Nenek moyang Indonesia udah melakukan perdagangan rempah-rempah. Bahkan harganya pun sangatlah tinggi. Kemudian ada produk dan service plan. Kami menamakan produk jahe bubuk pertama kami dengan nama Robas, yang kami ambil dari bahasa Inggris dengan artian kuat. Dan juga nama ini merupakan plesetan dari kata rebus yang dirancang agar masyarakat tidak perlu lagi mencari produk jahe seduh yang terkadang tidak ada di supermarket dan mencari tukang jahe pinggir jalan atau gerobakan. Manfaat produk bagi pelanggan yang pertama yaitu produk kami dapat menyembuhkan perut kembung. Yang kedua, produk kami bisa menyegarkan dan menghangatkan badan. Yang ketiga, produk kami juga menghilangkan pegal-pegal dan nyeri otot. Harga produk kami kita bandrol di harga 20.000 per 100 gram. Proses produksi dan sumber bahan baku itu kami menggunakan jahe emprit dan gula batu yang didapatkan dari pasar. Produk akan diproduksi secara tradisional di rumah produksi. Kemudian ada visi dan misi. Visi dari perusahaan kami yaitu visinya mengembalikan kejayaan rempah Indonesia menjadi seperti dulu. Yang kedua, misi. Misi kami itu menciptakan inovasi produk rempah yang ramah lingkungan serta dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Dan yang kedua, mencapai 30 penjualan dalam 1 bulan minimal. Lalu ada industri overview. Hampir rata-rata di pasar minuman jahe di Indonesia, sebagian besar menggunakan jahe merah sebagai bahan, seperti tukang sekuteng, susu jahe merah hingga minuman-minuman kemasan lainnya. Kami menggunakan jahe emprit dikarenakan rasa yang lebih pedas. Selain itu, komoditi ini merupakan komoditi asli dari Indonesia. Tren minum jahe hampir rata-rata dilakukan di dataran tinggi, dan konsumen juga biasanya berasal dari kalangan orang tua. Hal ini dapat kami angkat sebagai tantangan bagi perusahaan kami untuk mencapai visi perusahaan. Berikut market analysis yang kami lakukan. Pesaing pasar. Pertama, produk ini memiliki berat lebih dari 100 gram. Dari produk kami dengan harga jual 34.500. Kekurangan yang dimiliki oleh produk ini adalah desain yang kurang menarik, sehingga tidak menciptakan rasa penasaran bagi pelanggan. Dan yang kedua, produk ini tidak memiliki deskripsi yang jelas,
dan testimoni pelanggan sebagian besar masih belum mendeskripsikan rasa yang mereka rasakan. Namun, produk ini adalah pesaing kuat dari produk kami. Dan yang terakhir, produk ini tidak menggunakan gula dan murni hanyalah sebuah bubuk, sehingga rasa yang akan diterima pelanggan tidak akan pernah memiliki pakem. Berikutlah adalah marketing plan yang dilakukan. Dalam strategi pemasaran produk, ada beberapa strategi yang akan kami terapkan. Pertama, canvassing produk. Dengan melakukan kontak langsung kepada calon customer, sehingga kami dapat memberikan sampel secara langsung untuk mendata ulasan terkait rasa dan sensasi, serta kekurangan dan kelebihan produk kami. Yang kedua, e-commerce. Penjualan melalui e-commerce dan media sosial. Yang ketiga, endorsement. Melakukan endorsement dengan artis-artis dan influencer terkenal. Dan yang terakhir ada partnership. Bermitra dengan supermarket dan minimarket Indonesia jika penjualan tembus di atas 10.000 pieces yang setara dengan 1 ton produk jahe telah laris terjual. Lalu ada 5 force analysis. Yang pertama, rivalry among existing competitors. Kompetitor produk kurang lebih ada 120 penjual. Perbedaan produk adalah jahe merah, jahe putih, jahe emprit murni, dan jahe emprit dengan pemanis. Permintaan produk kini dipengaruhi oleh tren kesehatan herbal, sehingga pesaing dapat dibilang tinggi. Yang kedua, bargaining power of suppliers. Suppliers jahe emprit tersebar di pasar, tidak ada perbedaan di dalam bahan baku. Yang ketiga, bargaining power of buyer. Masih 10 customer, rata-rata pembeli 2 pieces produk. Tidak ada penawaran harga, rasa dapat diterima dan dinikmati oleh pembeli. Dan yang keempat, trade of new entrant. Kebijakan pemerintah mendukung penuh produksi dan ekspor rempah Indonesia untuk kemunculan pesaing baru. Kemungkinannya sangat rendah. Dan yang terakhir, trade of substitute product. Jumlah pesaing produk terbilang rendah karena hampir rata-rata mereka menggunakan jahe putih dan merah sebagai bahan baku. Kemungkinan customer untuk membeli produk lain terbilang sedang karena harga produk kami berada di angka standar penjualan. Oke, untuk operational plan di minggu pertama kita adakan perencanaan, lalu kemudian di minggu selanjutnya, di minggu kedua kita adakan produksi, dan di minggu ketiga, keempat, dan kelima kita melakukan pemasaran serta penjualan, dan evaluasi kita lakukan di minggu terakhir, yaitu di minggu kelima. Next. Oke, organizational plan. Di sini ada nama-nama dari divisi-divisi dari perusahaan kita. Yang pertama ada Saudara Nafta, yaitu sebagai CEO. Lalu kemudian ada Saudara Faik sebagai Basdev. Ada Saudara Mahathir sebagai marketer. Ada Imam, saya sendiri sebagai akuntan. Lalu kemudian ada Saudara Abdul Karim sebagai IT dan sosmed. Next. Oke, organizational plan. Dengan struktur perusahaan yang telah terbentuk berdasarkan visi dan misi, kami untuk mengembalikan kejayaan rempah Indonesia yang juga menjadi filosofi kami. Dengan ini target utama kami adalah sebelum membuat produk jahe kami mendunia, kami akan menjadikan tren minum jahe sebagai alternatif untuk kesehatan dan penyegar alami di Indonesia. Next. Baik, di sini ada financial plan dari kelompok kami. Di sini bisa terlihat ya ada neraca PT Exo Spices per 1 Desember 2023. Nah, di sini kami melakukan piloting. Yang pertama itu modal dari kami sejumlah 200.000, dan kemudian kami melakukan produksi produk dengan mengeluarkan pengeluaran dengan ongkos produksi, yaitu jahe emprit sebanyak 1 kilo yang seharga 22.000, dan kemudian ada gula batu 1 kilo yang seharga 25.000. Dan di sini dihasilkan sebanyak 1 kilo jahe bubuk yang kami jual, produk Robas kami. Di sini kan kami menjual harganya itu 1 piece itu 20.000. Jadi hasil penjualan yang kami terima itu ada 200.000.
Dan di sini grand total yang kami terima adalah 353.000, di mana modal awal 200.000 dikurangi 47.000 dan income perusahaan kami 200.000. Jadi 353.000. Dan di sini kami mendapatkan laba kotor itu sebanyak 76,5%. Dan selanjutnya ada growth plan kami. Jika pada bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga kami mendapatkan hasil dari penjualan sebanyak 100 piece, maka kami akan meningkatkan produksi produk kami sebanyak 1.000 piece di bulan keempat, 5, dan 6. Selanjutnya, Imam silakan. Oke, contingency plan. Di sini jika terjadi perubahan pada bahan baku yang kita gunakan, maka kita akan melakukan antisipasi, yaitu berupa di harga pertama 20.000 per 100 gram, maka kita akan turunkan di 18.000 per 100 gram agar konsumen kita tidak merasa keberatan atas produk kami. Next. Baik, selanjutnya kami melakukan pestle analysis. Di sini ada pestle yang pertama itu P secara politik. Indonesia yang dahulu adalah raja rempah-rempah dunia, pemerintah sendiri pun telah memberikan harapan secara langsung untuk perusahaan kami dan sangat berkaitan langsung dengan visi kami, yaitu dengan meluncurkan program Indonesia Spice Up the World pada tahun 2024. Dan jika produk kami telah meningkat ratingnya, kami akan mengikuti program tersebut. Dan sebagai bahan dasar produk kami, jahe emprit memiliki harga yang berkisar antara 18.000 hingga 25.000. Hal ini disebabkan karena dampak ekspor yang membuat pasukan jahe untuk pasar lokal berkurang. Dan sosial, berkaca pada saat pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang mencari jahe sebagai alternatif obat peningkat daya imun. Oleh karena itu, secara sosial masih banyak orang Indonesia yang memiliki pandangan bahwa jahe merupakan obat herbal tradisional yang ampuh. Dan canggihnya teknologi saat ini memberikan kemudahan bagi kami untuk melakukan promosi produk melalui media sosial yang semakin berkembang. Selain teknologi promosi yang berkembang, teknologi produksi juga telah berkembang pesat dan dapat digunakan untuk membantu mempercepat proses produksi. Dan secara hukum, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura telah menerbitkan SOP budidaya jahe pada tahun 2019 yang lalu. Hal ini memberikan dampak positif untuk memperkuat produk jahe di Indonesia. Dan jahe juga termasuk ke dalam budidaya yang dipantau juga oleh Kementerian Pertanian. Dan secara lingkungan, dukungan terhadap program keberlanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah semakin memperkuat produk kami yang akan melakukan waste management dengan mengolah ampas kulit jahe menjadi pupuk cair yang akan kami sebarkan ke petani-petani jahe di Indonesia. Baik, selanjutnya Abdul Karim, kami persilakan. Lalu masuk ke SWOT analisis, yang dimana pada perusahaan kami, Strange ini pertama dapat menjual produk dengan high quality dan juga low price. Lalu yang kedua ada produk dengan ramah lingkungan. Lalu yang berikutnya ada kelemahan atau weakness. Yang pertama, produk belum diketahui pasar. Lalu yang kedua, teknologi belum mumpuni. Lalu yang berikutnya adalah opportunity. Ada dukungan terhadap UMKM, lalu akan diadakan Expo Spices, lalu tidak banyak kompetitor. Lalu yang berikutnya ada threat, ancaman, ada beberapa kompetitor raksasa.
Next. Baik, sebelumnya ada tambahan di sini tidak banyak kompetitor itu dengan artian tidak banyak kompetitor yang menggunakan jahe emprit untuk memproduksi jahe bubuk sebagai minuman. Selanjutnya kami persilakan. Ya, lalu di sini ada bisnis canvas model yang dimana pada perusahaan kami ini key partnership atau kemitraan utama pada perusahaan kami adalah toko yang berada di pasar, karena kita tidak perlu mana-mana dan memang kualitasnya sudah bagus, cukup bagus di pasar, jadi kita tidak perlu ke agen mana-mana, jadi ya di pasar aja. Berikutnya ada key activities. Aktivitas kunci yaitu yang dimana aktivitas paling penting yang perlu dijalankan di dalam perusahaan kami, yaitu ada memproduksi, lalu memasarkan produknya. Itu yang paling penting. Lalu yang berikutnya ada value proposition atau proporsi nilai, yang dimana bagian ini menjelaskan nilai tambah dari inovasi produk perusahaan kami. Yang dimana produk perusahaan kami ini mempunyai cita rasa rempah yang kuat dan unik, serta berbeda dari merek yang lainnya. Lalu bagian berikutnya ada customer relationship, yang dimana bagian ini dalam perusahaan ini kami mengedepankan kepada bagaimana cara kami berhubungan baik dan ramah terhadap konsumen, dari itu langsung maupun online. Lalu berikutnya ada customer segment, yang dimana customer segment ini kita itu dari umur yang masih muda, itu anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua itu bisa menikmati produk kami. Lalu yang berikutnya ada key resource, yaitu sumber dana utama yang merupakan aset paling penting untuk perusahaan kami, yang dimana di dalam ini ada jahe yang dimana berkualitas tinggi, lalu ada sumber daya manusianya yang mengerjakan untuk memproduksinya, lalu bahan dan peralatannya. Berikutnya ada channel atau saluran, yang dimana dalam hal ini bisnis kami ini mempunyai solusi dengan cara mempromosikannya dengan cara lewat aplikasi seperti Tokopedia dan Shopee, ataupun Instagram juga, dan juga secara langsung. Lalu yang berikutnya ada cost structure, di mana cost structure ini menentukan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini, yang dimana ada bahan bakunya, lalu ya bahan baku dan transportasi ya, bensin. Lalu yang berikutnya ada revenue stream atau arus pendapatan, yang dimana pendapatan perusahaan ini didapatkan melalui direct selling dan juga dari aplikasi media sosial yang ada. Sekian. Baik, kami kira pemaparan dari kelompok kami terkait bisnis plan PT Expo Spices telah selesai. Terima kasih. Jika ada saran dan kritik, kami terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.